Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang insyaallah dimudahkan dalam menuntut ilmu. Ya, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita, yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini pun kita kemudian masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan semangat. Semoga Allah mudahkan dalam memahami materi yang kita akan sampaikan. Ya, adapun tema yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini adalah iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimana keadaan kalian semua pada kesempatan pagi hari ini? Apakah baik? Ya, alhamdulillah, semoga kalian tetap dalam keadaan baik-baik saja. Oke, terlebih dahulu kita membuka pertemuan ini dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ya. Anak-anakku sekalian yang dimudahkan dalam menuntut ilmu, ya, kita tahu iman kepada Rasul merupakan salah satu di antara rukun-rukun iman yang wajib kita penuhi bagi setiap individu muslim. Karena tanpa iman kepada Rasul, maka kesempurnaan iman kita kemudian tidak sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam sebuah riwayat disebutkan kalau seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dia datang dengan baju yang sangat putih, rambut yang sangat hitam, lalu beliau duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, lalu meletakkan kedua lututnya di hadapan lutut Nabi, lalu meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi, lalu berkata, akhbirni 'anil iman, beritahu aku apa itu iman. Wa qala lahu nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kemudian mengatakan kepadanya, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian menjelaskan iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, lalu kemudian beriman kepada rasul-rasulnya, dan beriman kepada hari kiamat, wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah taala, lalu engkau beriman kepada takdir baik dan buruk yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Secara definisi iman itu adalah engkau percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwasannya betul-betul Allah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk mengajak umat manusia agar kemudian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas ibadahnya. Oleh karena itu, secara umum iman itu adalah al-iqraru bil lisan. Kemudian yang kedua adalah tasdiqu bil qalb wa 'amalun bil jawari. Yang pertama tadi adalah engkau mengucapkan dengan lisan, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah tasdiqu bil qalb, engkau membenarkan dengan hati bahwasanya betul-betul Allah mengutus rasulnya yaitu untuk kemudian mendakwakan Islam dalam kehidupan, mengajak manusia agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah engkau mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maksudnya adalah engkau menjadikan Nabi betul-betul menjadi qudwah, betul-betul menjadi suri teladan yang baik untuk melaksanakan aktivitas kita dalam kehidupan. Oleh karena itu, kita harus tahu perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kitab untuk dirinya sendiri, walaupun sebenarnya juga mereka menyampaikan kepada manusia. Kemudian Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala
yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Nah, itulah tadi kemudian perbedaan nabi dan rasul. Yang ketiga adalah tugas-tugas para rasul. Kita tahu bahwasannya nabi dan rasul diutus itu memiliki tugas. Di antaranya yang pertama adalah tugas nabi adalah sebagai saksi pada hari kiamat. Atas siapa? Atas umat-umat Islam. Siapa yang benar keimanannya kepada Allah dan siapa yang benar keimanannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian yang berikutnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi peringatan. Dia hadir untuk memberikan peringatan kepada kita agar kita kemudian berhati-hati dalam kehidupan. Bagi orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dia kemudian akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah Nabi sebagai pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu betul-betul mengamalkan setiap apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka betul-betul dia diberikan jaminan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan bahwasanya wa ya'maluna shalihat anna lahum ajrun kabir. Barang siapa yang kemudian beramal soleh, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang berikutnya yaitu mukjizat. Kita kenal bahwasannya setiap nabi memiliki mukjizat yang diberikan secara khusus kepada para nabi dan rasul. Di antaranya adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh adalah bagaimana ketika Nabi Nuh kemudian membuat kapal di atas bukit yang secara logika itu kemudian orang tidak menerimanya dan mengatakan bahwa ini perkara yang mustahil. Kapal tidak mungkin kemudian berlayar di atas bukit. Tetapi itu merupakan mukjizat dan itu kemudian terjadi. Yang berikutnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita kenal Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diberikan mukjizat yaitu diantaranya adalah beliau tidak bisa terbakar atau dimakan oleh api. Dan ini merupakan salah satu mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan beliau sangat betul-betul sabar ketika menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah menyembelih anaknya yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Kemudian yang berikutnya adalah mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Keteguhan Nabi Musa alaihi salam dalam menghadapi Firaun yang begitu zalim. Sampai-sampai kemudian mengaku diri sebagai Tuhan. Rabbukumul a'la, Tuhan yang paling tinggi. Tetapi Nabi Musa alaihissalam kemudian betul-betul tabah dalam menghadapi kenyataan, keadaan dan kondisi Firaun tatkala itu, sehingga dia pun kemudian bisa berhasil mengajak umatnya keluar dari pengaruh-pengaruh Firaun. Nabi Musa alaihissalam memiliki mukjizat yang lain. Dia diberikan tongkat sebagai sebuah mukjizat yang tatkala beliau menyeberangi Laut Merah, dipukulkan tongkatnya lalu kemudian menjadikan Laut Merah kemudian terbelah. Dan itu merupakan salah satu di antara mukjizat daripada Nabi Musa alaihissalam. Lalu yang berikutnya mukjizat Nabi Isa alaihissalam, yaitu kita kenal dia bisa menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian terakhir adalah mukjizat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dengan zamannya. Tatkala itu orang-orang kemudian mengagungkan yang namanya syair, sehingga orang-orang yang bisa membuat syair mereka diagungkan. Tetapi tatkala itu Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa Al-Qur'an sebagai mukjizat dan sebagai pedoman bagi umat manusia, dan itu kemudian dari sisi bahasa dan sistematika penulisan Al-Qur'an mampu mengalahkan yang namanya syair, sehingga mereka kemudian memunculkan berbagai macam spekulasi tentang Al-Qur'an itu. Apakah Nabi yang Muhammad SAW yang membuat, ataukah betul-betul itu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala? Tetapi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi berkata kecuali wahyu yang diucapkannya. Yang berikutnya dari 25 nabi dan rasul ada yang disebut dengan ulul azmi, yaitu 5 nabi yang kemudian diberikan ujian, rintangan, cobaan yang begitu berat melebihi nabi-nabi yang lainnya. Yang sebagaimana yang kami sudah sebutkan tadi adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Sifat wajib, sifat mustahil, dan kemudian sifat jaiz. Yang pertama adalah sifat wajib. Maka wajib bagi seorang nabi dia memiliki sifat yang pertama adalah siddiq.
Apa itu siddiq? Siddiq adalah jujur. Apa yang disampaikan adalah berita yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak diada-adakan. Kemudian yang kedua, Nabi harus memiliki sifat amanah, dapat dipercaya. Jadi apa yang disampaikan itu adalah dapat dipercaya. Tidak mungkin ada kebohongan di dalamnya. Yang ketiga adalah Nabi SAW memiliki sifat tabligh, yaitu menyampaikan. Jadi apa yang didapatkan berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajib untuk kemudian menyampaikan kepada umatnya. Bukan disembunyikan, tetapi dia memiliki sifat tabligh dan harus disampaikan apa yang telah diturunkan berupa wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah fatona. Dan Nabi itu ciri khasnya adalah dia harus betul-betul orang yang sangat cerdas. Bukti kecerdasan Nabi kita Muhammad SAW, beliau orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tetapi beliau bisa menyampaikan pesan-pesan yang begitu luar biasa, syarat dengan makna, dan kemudian bisa membimbing umatnya kemudian keluar daripada alam yang gelap menuju kepada alam yang terang benderang. Lalu sifat mustahil yang dimiliki oleh Nabi adalah, yang pertama, Nabi tidak mungkin dia memiliki sifat kadhib atau dusta, tetapi Nabi harus memiliki sifat siddiq, kebalikan daripada sifat wajib tadi. Yang kedua adalah ia tidak mungkin kadhib. Kedua, dia tidak mungkin khianat. Yang ketiga, dia tidak mungkin kitman atau menyembunyikan wahyu yang telah Allah berikan kepadanya. Lalu kemudian yang keempat adalah tidak mungkin Nabi SAW orang yang memiliki sifat baladah atau bodoh sehingga menyebabkan umatnya kemudian tidak percaya kepadanya. Adik-adik sekalian yang insya Allah dimudahkan dalam menuntut ilmu, sifat yang wajib kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita bisa ambil dari sifat-sifat Nabi adalah yang pertama, yaitu kita harus berusaha dan berupaya untuk menjadi orang yang jujur ya dalam kehidupan kita, amanah dan istiqomah, serta kemudian bertanggung jawab setiap perbuatan yang kita kerjakan dalam kehidupan. Lalu kemudian yang kedua, kita bisa mempraktikkan kesabaran itu dalam kehidupan kita tatkala kita menghadapi ujian, rintangan dan tantangan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kemudian bisa mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala daripada mencontoh perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir adalah menyampaikan kebenaran dengan penuh keikhlasan tanpa harus ada paksaan, dan itu wajib kita sampaikan karena kebenaran al-haqqu min rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Kebenaran datangnya dari Allah, maka janganlah engkau menjadi orang-orang yang ragu-ragu dalam menyampaikan kebenaran. Itu saya dapat perlu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.